Oke, selamat pagi teman-teman yang menonton dan juga tour guide kita pada hari ini yang akan kita wawancara. Pertama-tama perkenalkan Mas atau Kak. Nama saya Muhammad Jaludin, saya pegawai di Kebangkitan Nasional. Oke, pertama-tama kita izin memperkenalkan diri dulu Kak. Kita dari SMA Negeri 3 Jakarta, kita dari kelas 10I dan pada hari ini kita berniat untuk mewawancarai kakak mengenai beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai Museum Kebangkitan Nasional pada hari ini. Sebenarnya kisah atau sejarah dari berdirinya Museum Kebangkitan Nasional itu apa sih Kak? Nah, kalau kisah sejarah berdirinya Museum Kebangkitan Nasional itu berawal dari gedung ini yang dulunya dijadikan sekolah Stovia. Dan dari gedung sekolah Stovia 1902 pada tahun 1942 sampai 43 gedung ini dijadikan sebagai untuk pemerintahan Jepang sebagai tempat tawanan tentara ex-Kenil. Tentara ex-Kenil itu adalah tentara Belanda yang mayoritas berasal dari Ambon. Dan di tahun 1973 Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin melihat bahwa gedung ini adalah gedung yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, sehingga dijadikanlah Gedung Kebangkitan Nasional. Dan di tahun 1984 gedung ini dipindahkan ke Kementerian Kebudayaan menjadi Gedung Kebangkitan Nasional atau Museum Kebangkitan Nasional yang diresmikan oleh Presiden Soeharto. Terima kasih Kak. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, ada bangunan ini dulunya digunakan untuk apa sebelum dijadikan museum? Jadi gedung Museum Kebangkitan Nasional sebelum jadi museum dulunya digunakan sebagai sekolah kedokteran atau sekolah Stovia dari tahun 1902 sampai 1926. Setelah itu gedung ini juga pernah digunakan untuk sekolah mulo dan juga sekolah apoteker. Oke, jadi pertanyaan ketiganya itu, mengapa sih gedung ini dianggap penting dalam sejarah kebangkitan nasional di Indonesia? Jadi Gedung Kebangkitan Nasional atau Museum Kebangkitan Nasional dianggap penting bagi sejarah kebangkitannya bangsa Indonesia karena pada zaman dulu saat gedung ini menjadi sekolah Stovia, disinilah tempat terkumpulnya para pemuda-pemuda dari beberapa daerah yang berkumpul di sini untuk berdiskusi tentang kebangkitan bangsa Indonesia dan juga kemerdekaannya bangsa Indonesia. Walaupun itu nggak berhasil, tetapi akhirnya mereka berhasil melakukan gerakan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 saat pindah di Salemba. Oh gitu, makasih. Sama-sama. Oke, menurut Bapak, untuk pertanyaan nomor 4 nih, apa saja koleksi-koleksi dalam museum ini yang paling bersejarah, Pak? Kalau untuk koleksi di Museum Kebangkitan Nasional yang paling bersejarah, itu mungkin cuma satu ya, gedungnya. Gedungnya adalah koleksi paling bersejarah atau koleksi paling utama di Museum Kebangkitan Nasional. Untuk koleksi-koleksi yang lain seperti ada elektroradiogram, alat pemecah kepala, terus ada alat-alat kedokteran, itu hanya koleksi pendukung. Koleksi itu sebenarnya asli, tetapi bukan asli Stovia. Stovia yang di Museum Kebangkitan Nasional, tetapi asli Stovia yang di Salemba. Jadi setelah 1926. Jadi untuk koleksi yang asli atau koleksi paling sejarah itu hanyalah gedungnya. Jadi gedungnya saja ya? Iya. Oke, masih Pak. Oke, untuk pertanyaan kelima, bagaimana peran organisasi Budi Utomo dalam kebangkitan nasional yang diceritakan di museum ini?
Kalau untuk peran organisasi Budi Utomo itu sangat berperan penting untuk kebangkitan sejarah kebangkitan bangsa Indonesia. Karena organisasi Budi Utomo adalah awal tonggak pertama kebangkitan bangsa Indonesia. Yang adanya organisasi Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo organisasi yang membangkitkan semangat seluruh pemuda bangsa Indonesia di seluruh Nusantara. Dari yang tadinya bersifat perangnya bersifat fisik menjadi menggunakan pemikiran, menggunakan ide, dan juga menggunakan gagasan. Dan yang kedua yang tadinya bersifat kedaerahan, yang tadinya masih terpecah belah, bersifat kedaerahan menjadi nasionalisme, bersatu atas nama Nusantara. Jadi dulu belum ada Indonesia, jadi namanya masih Nusantara. Oke, terima kasih Kak. Untuk pertanyaan terakhir nih Mas, apakah ada tokoh-tokoh terkenal yang pernah belajar atau beraktivitas di gedung ini? Untuk tokoh-tokoh terkenal yang pernah belajar atau beraktivitas di gedung Stovia atau Museum Kebangkitan Nasional ada banyak ya, terutama ada Ki Hajar Dewantoro, ada Tirto Adi Suryo, ada Sutomo, dan masih banyak lagi, ada Dr. Abdurrahman Saleh juga, ada Cipto Mangunkusumo. Masih banyak lah tokoh-tokoh penting bangsa Indonesia yang pernah belajar di Stovia. Pertanyaan pertama, apakah ini pertama kali kakak-kakak berkunjung ke museum ini? Kita baru aja kesini, baru pertama kali. Baru pertama kali. Pertanyaan kedua, menurut kakak-kakak, koleksi apa yang paling berkesan dan kenapa itu berkesan? Yang pertama ada di ini ruang media pembedahan. Yang pertama ini tuh kesana karena ini tuh ruangan penelitian. Yang ketiga, apakah fasilitas museum seperti toilet, musola, dan tempat duduk sudah memadai? Sudah memadai, sudah. Ya sudah. Apa pelajaran baru yang kakak-kakak dapatkan setelah berkunjung ke sini? Pembelajaran yang kita dapat itu yang pertama ini tuh bukan sekedar pembelajaran saja, ini juga sebuah motivasi kita untuk membarai jiwa kemerdekaan kita. Ri, kalau menurut kakak-kakak setelah berkunjung ke sini, seberapa puas kakak-kakak kasih rating buat museum ini? 8. 8. Ya, kalau saya 8 juga. Oke, karena apa? Yang pertama karena ya sesuai itu ya tadi ini fasilitasnya juga melengkapi dan juga koleksi sejarah di sini juga main memadai. Udah Kak, makasih banyak.